Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fikih ada 3 orang yang gak apa-apa gak jawab salah. Kalau kita ngaji fikih ada 3 orang yang gak apa-apa gak jawab salah. 1 budeg, 1 kedua gagu, 2 ketiga gila. Budeg, gagu, gila. Gak apa-apa gak jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ya? Takut. Nahmaduka ya man awdata lana subulal hidayah wa azata an basairina gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Rukun Islam ke-6 selfie. Bener-bener ya. Rukun Islam ada berapa? Udah jadi 6, tahu nggak? Syahad, so, za, wa, haj, sel. Betul nggak? Mau kondangan, mau arisan, lagi ngaji, bebenahan, lagi masak, lagi tawaf di Ka'bah, semuanya selfie. Sampai jadi imam selfie juga, jadi imam. La haula wala quwwata. Muhammadur Rasulullah. Ya, mana sholawatnya ini? Muhammadur Rasulullah. Yang sholawat saya doain dapat berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, ziarah ke Madinah, pulang-pulang ke Perung 2 bawa berkah, kontrakannya nambah, anaknya nambah. Nah, nenek-nenek gak punya laki pengen nambah anaknya lah. Amin, kenceng banget. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayat. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ketua Yayasan kita, Pak Haji Endang, alhamdulillah saya diundang kemari, alhamdulillah. Bapak Ketua DKM kita, Bapak Dr. Andes Haji Jajat Sudrajat, SH, MH, MPD, Masya Allah, banyak banget dah. Ustadz, nih kemarin ke rumah saya bawa ubi Cilembu nih, alhamdulillah. Dia nungguin saya pulang ceramah, lagi ada meeting di Trans TV tentang kontrak kita sama bagaimana program selanjutnya nanti Islam itu indah. Dia bawa ubi Cilembu, dia yang bawa, dia makan sambil nungguin saya buruk siputan. Jadi bil khusus Bapak Ketua RW kita yang baru saja memberikan sambutan dan semangatnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu, amin ya Rabbal. Pak, Bu, mau nanya dulu, sambutan Ketua DKM santun banget, sambutan Ketua RW santun banget. Kira-kira saya gaspol nggak nih? Setan. Ayo kita ngomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya kasih stimulasi saja. Di Pondok Gede ada engko Cina. Kalau tidak salah namanya Fajar Bintang tokonya. Ketika saya beli konsumsi untuk jamaah maulid, apa kata tuh engkau Cina? Dengerin nih,
bahwa maulid bukan saja soal ngumpul-ngumpul, tapi membangkitkan ekonomi kerakyatan. Apa kata Tungko Cina? Pak Haji, Ustaz, maulid aja tiap hari. Emang apa? Dagangan saya habis. Dagangan? Nyun sewu, mohon maaf ya ampurannya. Saya tanya, Bapak agamanya apa? Saya Katolik. Kemudian tanggal 25 Desember dagangannya laku enggak? Tidak selaku maulid. Bahkan toko saya dagangannya dua momentum. Pertama mau lebaran, kedua maulidan. Hanya itu dagangan saya laris. Wa ma arsalnaka illa rahmatal. Jadi Nabi diutus rahmat bagi seluruh alam. Engkau Cina kalau maulid, Masya Allah. Apalagi ibu-ibu Tanah Abang lantai 5 habis semuanya, betul nggak? 5 majelis talim, 5 warna, betul. Majelis talim anu biru, beli biru. Majelis talim anu ungu, beli ungu. 5 warna, maulid 5 kali 5 warna. Seneng tukang di Tanah Abang, lakinya yang puyeng. Betul nggak? Jadi kalau kita bicara maulid sebagai sebuah peringatan, apa salahnya? Kalau kemudian kita tahu ada Raden Ajeng Kartini, betul. Besok 10 November hari 17 Agustus HUT. Semua itu peringatan, dan memperingati nggak butuh dalil sesungguhnya. Kenapa? Karena ini cuma peringatan, memperingati sepak terjang Nabi Muhammad. Kalau tidak ada acara maulid, bisa kita pastikan anak-anak kita mungkin gak kenal dengan Nabi dan sahabatnya. Ada maulid saja mereka nggak tahu, apalagi kagak ada Abdullah nama. Yang ini bisa ya? Benar kan? Saya coba sebelah kanan, bisa nggak kira-kira? Ayo. Ya Allah, ada orang tua saya, Bapak Haji Mardani. Ya Allah, saya kira kagak. Saya dari tadi ngumpet di sini aja. Mudah-mudahan sehat Pak Haji Mardani ya. Nih yang ini orangnya nih, ya. Dia orang tua saya. Abdullah nama Aminah. Percaya sama saya, kalau maulid emang resepan ibu-ibu. Pertama, tanda ibu-ibu wanita solehah, tasnya gede-gede. Betul, betul. Ada salak masuk, ada pisang, kue talam, aqua gelas, banjir itu tas. Buat siapa Bu? Buat siapa? Wanita soleha mikirin orang di rumah, betul. Emang kayak ini nih, gak ada yang bawa tas, betul nggak? Ntar pulang jeruk doang atuh di sini, gak resep orang laki. Nah, kita kembali ke maulid. Lantas apa salahnya peringatan? Katakanlah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal kalau nggak pakai ilmu ditolak. Oke, kita cari ilmunya. Mana dalil maulid? Siapa yang ngerayain maulid? Satu, biar pulang dari sini tahu dalilnya. Nabi Muhammad langsung yang merayakan kelahirannya. Wasu'ila an shaumi yaumil isnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, apa jawaban beliau? Singkat, tepat, padat. Yauma fihi wulidtu. Aku hari itu dilahirkan. Jadi sesungguhnya maulid itu adalah kelahiran Nabi yang beliau diproklamirkan dengan hari Senin berpuasa. Berarti orang perundua yang puasa hari Senin adalah puasa kelahiran. Alhamdulillah. Jadi apa itu? La ilaha illallah. Hati-hati Bang, kreditan masih banyak. Sampai kaget saya. Sampai di mana dah tuh? Saya kalau kaget suka lupa. Iya, sama amplop saya nggak pernah lupa. Jadi kalau peringatan maulid butuh dalil, banyak banget dalilnya.
Apa dalilnya? Ketika kita mengucapkan ya Nabi salam, Allah mengucapkan salam kepada Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan dari Allah atasku, kata Isa, di hari aku dilahirkan. Bayangkan Allah mengatakan salam atas Isa di hari kelahirannya. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan kalau maulid tanda syukur, jangankan Nabi Muhammad, anak diulang tahunin enggak? Ayo anak diulang tahunin enggak? Ulang tahun Ustaz, kuenya boleh, lilinnya enggak boleh, apinya jangan. Udah gitu orang sini ngikut-ngikut sono lagi. Anak 1 tahun lilinnya, anak 2 tahun lilinnya, anak 3 tahun lilinnya, engkongnya ulang tahun 75 tahun lilinnya 75. Tengah malam aki-aki dibangunin, bangun, happy birthday to you ya. Kong, make wish. Tahu make wish? Minta permohonan sama api itu. Tuh yang nggak boleh musyrik. Bahkan itu ya'budunan nar, menyembah api, haram hukumnya. Jadi lilinnya boleh, jangan dinyalain, pakai aja angka. Ini lilin 75 dinyalain semua. Disuruh tiup lagi tuh aki-aki. Tiup kong. Lilinnya belum mati aki-aki. Udah 75. Habis nafas. Jadi bentuk maulid adalah bentuk tasyakur. Sekalipun begitu, saya mau tanya, kira-kira orang Al-Muhajirin tidak bersolawat, apa Nabi Muhammad turun pamor? Turun gak kastanya Nabi Muhammad? Siapa yang butuh pujian? Nabi gak butuh pujian. Kita tahu diri, betul gak? Kita tahu diri. Jangankan Nabi Muhammad, ada presiden datang ke Al-Muhajirin, apa yang kita lakukan? Karpet merah, betul? Umbul-umbul, balon yang cakep-cakep dipajang. Nenek-nenek masukin lemari, jangan keluar. Sian banget nenek-nenek. Datang presiden modelnya begitu, apalagi datang Nabi Muhammad memberikan hidayah. Jadi ya Nabi salam alaika, wahai Rasul, keselamatan atas dirimu sebagaimana Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Isa alaihi. Maka kita umat tahu diri, ketika kita mengadakan maulid, maka ini bentuk apresiasi dan syukur kita kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenal Abu Lahab enggak? Kenal di mana? Kayu ringin sini. Abu Lahab itu beliau mendapatkan keringanan siksaan karena sebab membebaskan budak Suwaibah. Jadi Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Begitu dengar apa? Ponakan saya lahir. Iya. Aminah brojolin anaknya. Iya. Di mana? Di Primaya. Oh, di Primaya. Dulu kan kagak di rumah sakit ya enggak? Di mana nih? Di rumahnya. Buru-buru Abu Lahab. Farhan, ya waladi. Abu Lahab manggilnya anakku dulu. Ya waladi, wahai anakku, wahai. Dipanggil, budak Suwaibah dipanggil. Suwaibah ta'al, ghuddu ala Aminah, rawat Aminah. Saat ini kau bebaskan. Jadi Abu Lahab membebaskan budak Suwaibah karena bangga dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang dia tidak tahu nanti di ujung daripada perjalanannya dia adalah musuh yang nyata bagi kemusyrikan kaum jahiliyah. Tuh. Akhirnya dalam riwayat Al-Imam Abdurrahman Ad-Dimishqi meriwayatkan, idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahim mukhallala. Kalau memang Abu Lahab yang sudah disebutkan di dalam surah Tabat Yada Abi Lahab mendapatkan keringanan di hari Senin, keluar dari jemarinya air susu walau setetes, karena bangga dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana dengan orang Al-Muhajirin? Insya, maka ini akan menjadi saksi di yaumil
Insya. Kira-kira acara begini pakai duit nggak? Oke, kita bandingkan ya. Ketika konser Coldplay 2023, tahu Coldplay? Menggebrak GBK, tiket parkir miskinnya 2,5 juta. Tiket parkir miskin 2 juta. Begitu tiketnya dibuka 15 menit habis. Yang beli 90% orang Islam. Buat konser yang cuma nyanyi begitu doang tuh. Kenapa Ustaz tahu? Saya ngajar di Albina GBK. Begitu saya ngajar, saya dikasih, Ustaz mau nggak? Ini ada tiket Coldplay. Saya disuruh nonton. Aku pakai peci, pakai sorban, Fatihah gitu. Saya berpikir ketika konser Coldplay cuman 15 menit dibuka, ratusan juta keluar, miliaran keluar, cuman joget-joget doang di istora. Bagaimana keadaan umat yang berkumpul, bersolawat, berzikir, membaca Al-Quran, mengingatkan akhlak Nabi Muhammad? Di mana salahnya? Betul. Sementara konser model begitu aja nggak ada yang ngeladenin. Lempengan maulid ribet banget, betul nggak? Nah, saya bertanya sama teman-teman yang berbeda dengan kita, apa sih masalahnya maulid? Nah, mereka terbuka, Ustaz, kita ada masalah di makanannya. Kenapa? Makanan itu berlebih-lebihan. Waduh, tidak ada yang berlebih. Saya mau tanya, di maulid ada yang mubazir nggak? Ntar habis semua nggak nih? Lah saya belum ceramah aja udah pada habis. Betul nggak? Mana salahnya maulid? Ustaz, kami masalahnya itu makanannya. Justru yang saya katakan, maulid itu meningkatkan perekonomian umat. Bayangkan, ibu kalau maulid dapat izin gak dari suaminya? Dapat izin gak dari suaminya? Pak, mau izin, mau kemana? Pergi maulid. Suami yang mengerti dengan konsep ekonomi, berangkatlah maulid. 3 maulid berangkat, lumayan. Jeruk setengah kilo mah dapat masuk semua. Betul. 1 maulid 2 jeruk, 2 maulid 4 jeruk, 3 maulid 6. Dalam sistem ekonomi udah masuk gitu, betul nggak? Sampai ada qasidanya, ya Allah sedikit amat senafan dibagi 4, yang banyak buat Pak no jamaah songong no. Masa nunjuk saya Ustaz, beseknya banyak juga, muridnya banyak. Cuma kadang-kadang jamaah kurang punya sense of belong, ya, kurang punya adab. Lah itu ustazah 3 acara semua di atas mio. 1 acara 2 besek, 2 acara 4 besek, 3 acara 6 besek, semuanya ditaruh di mio. Tahu sendiri mio, barnya habis isi bensin di SPBU, begitu dibuka dia punya jok buah kemana-mana tuh. Orang mah anterin. Ustaz sampai mengkang biasanya kemana-mana. Oke, makanannya nggak ada masalah. Nih masalah makanan nih. Namanya Profesor Dr. Said Agil Sirot, kenal? Orangnya masih hidup ya? Artinya apa? Kalau mau tanya cek no. Dia ceramah di masjid baba saya. Beliau bercerita, beliau punya adik di Kempek, Yai Mustafa namanya, lagi sakit sekarang kalau nggak salah. Mohon maaf, yang sewa ya, kalau ada yang mungkin muridnya beliau. Beliau kan lumpuh ya, lumpuh di atas kursi roda. Dari kecil sudah ngajar ratusan santri kitab Fathul Mu'in. Cek sama ketua DKM, apa itu kitab Fathul Mu'in? Hierarki fikih tertinggi di pesantren. Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Dalam kondisi serba kekurangan, beliau bisa begitu. Ditanya bapaknya, Yai Sirot, Yai, Mbak Yai, ini kok anak bisa begini? Bisa hebat di atas kursi roda, belajar ratusan santri tanpa kitab. Apa kata Mbak Yai Sirot? Makanannya makanan barokah.
dari kecil setiap suapan yang masuk, kendurian, tahlilan, haulan, maulidan, semua makanan yang masuk itu yang disolawatkan, disikirkan. Belum pernah ada pisang yang disolawati kecuali di maulid, betul nggak? Ada nggak anggur di rumah kita disolawatin? Nggak ada. Makanya bagi-bagi berkah. Oh begitu. Ternyata qawiyuz zihni wa wasi'us sadr, makanan yang halal menstimulasi otaknya cepat nangkep, hatinya luas, terima ilmu apa aja. Tuh, makanya makanan itu jangan dihina. Makanan maulid, Masya Allah. Alhamdulillah, hadus binima ibu sekalian, bukan sombong. Anak saya tiga-tiganya hafalannya kuat. Di mana aja saya naruh duit dia tahu. Kuat hafalan. Ini mah makanan maulid mubazir. Dari mana mubazir? Satu. Yang kedua, apakah seumur hidupnya Nabi Muhammad pernah makan sendiri? Nggak pernah. Kalau beliau lagi makan, ini adab dan akhlak, beliau panggil orang. Sampai dalam hadis, iza tobakta marokatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kau masak sayuran, banyakin kuahnya, bagiin tetangga. Besok beli sayur asam 5.000, bikin 2 dandang. Itu kacang pencang pada terbang, ya, bagiin tetangga. Maksudnya apa? Jangan pelit. Dan peringatan maulid nggak pernah pelit, betul nggak? Alhamdulillah. Kedua, maulid itu adalah program mengumpulkan umat untuk mengetahui bekal Nabi Muhammad ketika berdakwah. Satu, akhlakul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kata uswah lebih luas dari akhlak. Uswah bisa dipakai non muslim, uswah bisa dipakai orang yang berseberangan dengan Nabi Muhammad. Itu kata uswah, lebih luas cakupannya, bahwa akhlak Nabi juga disaluti oleh orang-orang di luar Islam. Makanya Michael Hart bikin buku 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor satunya adalah Nabi. Pengaruhnya kuat karena akhlaknya kuat. Nah, masjid ini harus punya akhlak, jamaah harus punya akhlak. Pertama, Nabi itu tidak pernah menyakiti orang, mulut dijaga. Betul nggak? Ini mulut, ya Allah, kagak tajam sekali ngomong des sampai ke dalam hati. Nauzubillahimin. Mulutnya dijaga ya. Oh Ustaz, saya udah jaga mulut dijaga, handphone kagak dijaga, ngetik dah WA, betul nggak? Status itu hati-hati Bu. Kalau kemudian membuat seuzon orang, nauzubillahimin. Itu yang saya bilang tadi di pembukaan. Sekarang itu handphone dan selfie menjadi rukun Islam ke-6. Apa aja jadi selfie, norak banget lagi bikin statusnya. OTW masak, lalu masak di mana OTW? Dari kamar ke dapur OTW, betul nggak? Ini ada ibu-ibu, Pak Ustadz, foto dong, foto. Minta pot, udah foto bibir dimengorin, begini nih, ngerinya nggak balik, setruk. Udah nenek-nenek harusnya banyakin deh. Orang dulu tidak pernah melupakan zikir, tasbih diputar, betul nggak? Sekarang ada tasbih digital tuh, jangan dipakai, menipu itu. Kenapa? Tasbih kagak dipencet aja, bener nggak? Ngomongin orang ini dipencet, wah udah 300 tasbih, padahal kagak pernah tasbih. Jadi orang dulu ilmunya nggak panjang tapi ibadahnya kuat, sehingga zikir-zikirnya menguatkan stimulasi masyarakatnya. Orang dulu berkah-berkah, betul nggak? Anaknya bereron, nya saya aja 9 tuh, kokong saya kalau nggak salah anaknya 13. Orang dulu banyak anak, banyak rezeki karena ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Anak sekarang baru 2 anak udah pada ketakutan mati, betul nggak? Frustasinya kepada Allah, karena Allah bikin frustasinya lupa zikirnya sama Allah. Lidah buat ngomongin orang, nauzubillahimin. Jaga lidah. Nabi menjaga lidahnya. Ada orang datang ke masjid, alhamdulillah, jangan dikata tumben ya Pak. Oh, siapa itu? Tumben itu
mau ngawinin kali lah. Lah orang mau ke masjid, jaga lidah. Dan lidah jangan menjustifikasi orang. Amalan boleh beda, boleh gak? Saya ngomongin di masjid, saya tanya Pak Ketua DKM, ini heterogen masyarakatnya. Ada mungkin yang NU, ada yang mungkin Muhammadiyah, ada mungkin Al-Irsyad, ada mungkin Al-Wahabi As-Salafi, ada mungkin banyak, semuanya menuju Allah, betul nggak? Boleh nggak itu semua? Boleh. Yang nggak boleh kagak sol. Ada kunut boleh, kagak kunut. Jangan berantem kalau masalah kunut mah, betul nggak? Ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu assalamu alaika ayyuhan, nanti di asyhadu alla ilaha, itu Imam Syafi'i. Wa inda illallahu fal muhallila li tauhidil ladzi shallaitalah, tuh Ibnu Ruslan di dalam subatnya begitu kalau ngaji. Oh saya begini. Kemudian ada yang dari awal begini, Imamul Baihaqi, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah, at-taharrak bil asabi, menggerak-gerakkan jari jemarinya, silakan Imam Baihaqi, monggo. Ada yang kadang begini, kadang turun, kadang begini, atau dari pertama. Semua kalau ngaji mah ketemu, betul nggak? Jadi mulut jangan iseng aja, itu begitu itu ente yang kagak paham. Begini boleh, begini begini boleh, begini gak boleh begini ya, kagak ngaji fikih berarti. Asyhadu alla boleh begini, kalau emang dari kecil pencot ya begitu. Boleh begini, boleh nggak begini ya. Jangan kuat-kuat masalah itu mah jadi pada berantem doang, betul nggak? Ini maulid akhlaknya ditumbuhkan, perbedaannya dikesampingkan, persamaannya dikuat. Orang datang ke masjid nyari siapa? Yang kenceng dong. Orang datang ke masjid Al-Muhajirin nyari siapa? Nyari ampunan siapa? Kita datang ke masjid nyari Allah, bukan nyari jempol kaki. Ada yang begini? Ada. Nyari kelingking. Dari kecil saya ngaji di atak wabuk, kagak pernah sholat nyari kelingking. Nyarinya ampunan oh siapa? Karena kata Nabi, kalau izat halal, kalau kalian terlalu jauh itu ada setan di tengah-tengahnya. Ya jangan ininya dicari, badannya ditarik sini kemarian gitu. Bukan ininya dicari. Kalau ininya dicari, pas banget tuh aki-aki cantengan, pas banget lempangan kelingking lagi modrok-modroknya, dicari cerot, la ilaha, tuh aki-aki kita. Sebab kalau ilmunya didahului, maka nanti ketemu persamaan-persamaannya. Ketika maulid ini didasarkan sebuah ilmu, bahwa kita kumpul dengan satu kesadaran, pengen ngikutin adab Nabi Muhammad, pengen tahu cerita Nabi Muhammad, maka ini ketemu nanti insya. Yang kedua, saya singkat, ini kan judulnya adabnya agar berkembangnya bangsa Indonesia dalam peradaban. Memang sekarang ketemu untuknya kalau bahasa orang Betawi. Kenapa bangsa ini kemudian menjadi bobrok? Ya karena nggak punya akhlak. Di kantor nggak ada akhlak, betul nggak? Kenapa? Merasa tidak diawasi, itu kan akhlak itu. Merasa tidak diawasi oleh Allah, akhirnya terjadilah pembangkangan, penyelewengan, marab dan lain sebagainya. Akhlaknya tidak ada. Akhlak yang terintegrasi kepada Allah seperti Nabi Muhammad, nggak berani macam-macam. Kenapa? Disensor langsung oleh Allah. Kalau sensornya Allah, nggak berani macam-macam. Iyalah, sensornya Allah, berangkat, ada mertua kek, kagak ada mertua kek, ada bos, berangkat sholat. Sensornya Allah. Kalau sensornya Allah kuat, artinya terintegrasi kepada Allah, maka nggak berani main-main. Contoh, anak muda depan MM, ya depan M, lampu merah kan ya, lampu merah, dilihat kanan kiri, kagak ada, diterobos, wong. Pas bat sebelah sono ada polisi, wah prit, minggir, wah kena. SIM ada, STNK ada, helm, oke pak, lengkap ini, lengkap. Itu lampu merah kan? Ya pak. Tahu aturannya? Tahu pak.
Kenapa diterobos? Saya kagak lihat dari bapak. Kalau saya lihat masa saya bakal terobos. Berarti imannya bukan sama lampu merah, betul nggak? Imannya kepada Pak Polisi. Sementara Pak Polisi barangkali saat itu lengah. Jadi peraturan dilanggar saat tidak ada yang mengawasi karena tidak terintegrasi kepada Allah. Peraturan dilanggar karena tidak ada integrasi kepada Allah. Kalau ada integrasi sama Allah, ada dari polisi lampu merah berhenti, betul nggak? Bagi ibu-ibu, sen ke kanan, belok ke, dia ada orang udah gitu ngomel lagi ya, udah diomelin ngomel lagi. Maka iman yang kuat ini akhlaknya akhlak Nabi Muhammad agar terintegrasi kepada Allah. Ada nggak ada manusia tetaplah berbuat baik. Yang kedua, sekarang ini kan ada desakralisasi agama. Apa sih desakralisasi agama? Seolah-olah keramat itu nggak ada, Bu. Dulu saya kalau ngaji, kelar ngaji, minuman kiai direbut. Kenapa? Berkah. Anak sekarang tahu berkah nggak tahu, taunya Jember. Minuman guru direbutin. Kiai Haji Nurul Anwar, putra Kiai Ali, itu ngajar kitab Bidayatul Hidayah. Kalau beliau wallahu a'lam bishawab, beliau tutup kitab, beliau kami berebutan tuh minumnya. Jadi kalau saya hadir di sini sebagai penceramah ataupun kemudian dengan fase-fase yang saya lewati sebagai pendakwah, itu karena keberkahan dari guru. Dan dulu kami mengambil keberkahan dari guru. Bagiannya adalah asarul ibadah, asarul sholih. Anak sekarang nggak tahu ini. Boro-boro ngambil bekas-bekas bertabaruk dengan orang soleh. Cium tangan aja udah nggak bener, betul nggak? Kadang-kadang mamanya tos. Tos. Maknya diajak tos, neneknya diajak tos, cium tangan. Dulu kita kalau ada burung berebut cium tangan sampai bolak-balik tuh. Masya Allah. Ya, mau guru pakai balsam kek, mau guru pakai minyak angin kek. Pernah sih guru dulu pakai minyak angin, lempeng kita sedot. Masya Allah, manteng banget ya. Tapi berkah. Asarus solihin namanya. Dulu juga Nabi Muhammad begitu. Kalau ada yang tatiluna min asal wudu'in Nabi, kami tuh kalau melihat Nabi Muhammad wudu, kami berebut air bekas wudu Nabi Muhammad. Ini sakralitas agama, dan ini mulai ditelantarkan karena menganggap karomah itu gak ada. Akhirnya karena karomah dianggap gak ada, akhlak senewan ada. Ulama dicaci maki, naudzubillahimin. Anak bocah kemarin ngatain Buya Yahya, bocah baru lulus SMA belajar dari kitab al-YouTubiyah, kitab al-Facebookiyah, wal Instagramiyah, ngajinya di situ tuh. Somat diomelin, Adi Hidayat dikatain, Khalid Wasalama jenggotnya kepandangan dikatain, semua dikatain. Netizen dengan segala firman-Nya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka akhlak tumbuhin. Ini akhlak Nabi Muhammad. Mau tahu akhlak Nabi Muhammad nggak? Mau ya? Tadi sholawatan buat Nabi, muji Nabi. Belum maulid kalau belum muji suami. Wah, muji Nabi dari jam berapa tadi kita? Nabi assalamualaikum. Kita muji Nabi Muhammad. Oke, pulang maulid puji lakinya tuh. Jangan muji Nabi doang, betul nggak? Nabi dipuji nggak dipuji, itu Nabi dalam keadaan bentuk yang udah paling mulia. Suami hargain, taati, itu baru maulid. Itu istri-istri Nabi kalau manggil Nabi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, salam salam. Nah, panggil lakinya begitu. Itu kan panggilan istri Nabi kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ente mau punya akhlak, timbulkan romantisme dalam rumah tangga, pulang dari sini Al-Muhajirin, panggil lakinya begitu. Siapa nama lakinya? Tono, panggil. Tono ya Habibi, Tono ya Tono pulang ngojek. Lah, bini gua kesurupan ini. Wah, betul. Bu, woi, Bu, tawa aja. Saya mau nanya, kapan muji laki, betul nggak? Tugas seorang istri
menjadi pilar bangsa, menenangkan di rumah tangga, baru maulid. Taat sama suami, kata suami begini, nggih ayo nggih. Nabi Muhammad pernah pulang ke malaman. Nabi Muhammad pulang ke malam, Siti Aisyah begini. Loh, kagak ada Rasulullah. Wa fi firasyi la yajud. Enggak ada. Siti Aisyah, ya Allah. Hal yaqtulun Yahudi. Apa beliau dibunuh oleh Yahudi? Oh yamut, atau dia mati. Mana kekasihku? Siti Aisyah begitu dibuka pintu, berang. Nabi Muhammad di depan pintu. Kenapa? Nabi pulang ke malaman, beliau ketok pintunya, nggak ada yang dengar. Tahu nggak riwayatnya? Nabi kalau ngetok pintu Pak pakai ujung kuku. Kayak apa tuh suaranya? Kemudian wawadau ala ridaihi, beliau letakkan ridanya, tsumma nam fihi, kemudian beliau tidur di atas. Beliau nggak bangunin Aisyah. Malam-malam Aisyah mendusit, kaget, Rasulullah nggak ada. Apa Nabi Muhammad dibakar? Apa dibunuh? Begitu buka pintu, Nabi Muhammad tahu, ya Rasulullah, kenapa nggak bangunin saya? Apa kata Nabi Muhammad? Saya tahu kamu capek ngurus rumah tangga, ngurus saya dan orang-orang yang memusuhi saya. Saya biarkan kamu istirahat. Kira-kira ntar malam lakinya pulang ke malaman, ibu udah tidur, ketok pintu, lakinya tidur di luar. Masya Allah, tidur di luar apa pintu digedor? Kagak kena pintu kaca, kagak kaca, pakai batu jingging, buang. Begitu buka pintu, budak, la ilaha illallah. Jangan begitu ya Pak ya, ayo jangan begitu ya. Saya nun sewu ya, ini live nggak? Oh, ini live ini. Kalau live bahaya soalnya. Saya di Trans TV dinobatkan jadi ustadz paling romantis. Alhamdulillah. Lah kan diajarin sama Nabi Muhammad, betul nggak? Pulang ya, kalau sini mau pulang dari sini paling jam 10-11. Pas malam dari Setu Burangkeng langsung ke Jonggol jam 2 malam. Pokoknya kapan aja saya pulang, istri bangun peluk saya, itu udah pasti. Cupika-cupiki dah sambil dia ngerogoh mana yang ada. Begitu sebetulnya mah ya. Ya maksudnya sama laki jangan, ya Allah Bu, kalau belum maulid dah, kalau sama laki angker banget. Tahu nggak kenapa populasi wanita lebih banyak dari laki-laki? Karena angka kematian laki-laki lebih banyak di jalanan jantungan, di rumah jantungan. Betul. Wah orang enak. Di rumah di jalanan udah capek banget lagi. Pulang, begitu pulang mana ya? Malam kan? Jadi jantungnya nggak kuat Bu. Nggak pernah Siti Aisyah nanya Nabi Muhammad begitu. Lihat dong tayangan belum lama B.J. Habibie. Beliau pulang ditanya sama Ainun, sudah makan belum? Kita makan bareng dengan apa yang kita punya. Mari kita bismillah. Masya Allah, ngelihat begitu jadi ingat Benyamin S. Jangan kalah sama Benyamin S. Abang pulang bakul nasi no dede. Vokalis bisa juga dia. Begitu dong romantis. Jadi gini, orang-orang di luar kita ngelihat umat Islam, ya Allah, masa angka perceraian 99% umat Islam? Kan saya datang ke pengadilan tuh, Islam. Masa angka perceraian paling banyak umat Islam, sekaligus barangkali penduduk paling banyak umat Islam, tapi kemudian 99,9%. Dan dalam satu angka perceraian itu, dalam sehari bisa 60 kasus. Ini maulid dari mana? Bagaimana caranya maulid? Kalau kemudian rumah tangganya aja nggak benar, bagaimana negara mau benar? Nah gitu dimulai dari rumah tangga. Bapak juga begitu Pak ya. Ayo kita pakai akhlak Nabi Muhammad. Insya Nabi Muhammad panggil istrinya apa? Ya Humairah. Mau panggil dia Humairah? Apa artinya? Yang kemerah, merah. Tak rada hitam. Ya Hajar Aswad. Pas dah teblak sekalian tuh hitam dah. Betul kan?
Oh, ada yang ya, benar itu. Jadi rumah tangga yang dibangun di atas adab akhirnya tersemai sakinah, mawaddah. Setelah sakinah, anak enak menstimulasinya dan menjadi uswah saat Rasulullah meninggal, ibu dan bapak. Anak pengen sholat, bapaknya harus. Masa di sini anak yatim mulu yang banyak? Maksudnya apa? Anak kecil banyak buat jamaah, bapaknya pada kagak ada, betul nggak? Bukan di Al-Muhajirin, sonono, bilang sonono, sedomeli sama DKM. Loh, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh, bocah mulu, bapaknya pada kemana ini? Jadi kalau anak pengen sholat, bapaknya kudu. Anak pengen ngaji, emaknya kudu. Gak bisa mencetak anak untuk menjadi bertakwa tanpa uswatun hasanah di rumah tangga kita. Dimulai dari kita dulu. Uswah hasanah yang baik akan menciptakan anak-anak yang soleh-soleha, insya. Nah, terakhir saya mau bagi sholawat. Namanya sholawat Nuril Anwar. Saya sedang bangun pondok di Jonggol. Kenapa? Sebetulnya tenaga ini capek banget, Pak. Baru tadi maghrib dari Jonggol langsung mari. Ketika saya membangun Jonggol waktu Covid Corona, saya ingat betul, nggak ada panitia, nggak ada petugas ngambil duit, nggak ada proposal, bangunan seadanya. Ketika Covid Corona terjadi, orang lagi pada susah duit, saya malah bangun. Saya meminta kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kekuasaanmu, bangunkan saya masjid 1,2 miliar tuh masjid harganya, sama tanahnya 3.000 meter. Itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa minta-minta, dan masjidnya jadi setahun kurang. Saya cuma mau berbagi kepada antum, Allah ada dan maha ada, jangan ragukan kekuasaan. Sepondok gede bilang saya Ustadz gila, orang lagi Covid Corona dia bangun masjid. Jadi saya nggak minta-minta. Bahkan alhamdulillah binikmatillah, ada satu kejadian yang menarik. Plafon saya itu ternyata jantung orang. Jadi ada orang Pangkalan Jati mau pasang ring jantung di Primer Jatinegara. Ustaz, dipanggil bapak. Sudah, saya datang aja. Kenapa Pak? Ini kata Bude, saya nggak usah pasang ring jantung. Usia saya 71 tahun. Ini ring jantungnya saya kasih aja Pak Ustadz. Dia nggak mau pakai BPJS 20 juta. Nih, maksudnya apa? Jantung saya taruh di masjid itu Ustaz. Andai saya mati, jantung saya jadi plafon. Tuh plafon masjid Jonggol itu jantung orang. Pertanyaannya, apa dia mati? Apa dia mati? Sehat walafiat, tiap pagi masih jalan tuh di Pangkalan Jati. Beliau vendor pemerintah, belum lama kawin lagi. 20 juta sini. Bukan dia kawin lagi, Bude meninggal dunia. Jadi Bude kena Covid. Justru yang nyaranin bapak jangan pasang ring jantung malah diambil oleh Allah. Nah, di atas kubur Bude itu, ketika kita menguburkan beliau secara Covid Corona itu, saya bilang, Bude terima kasih, bapak diamanatin ke saya. Rupa-rupanya bapak denger, Ustaz pesantrennya saya yang bangun, no lagi bikin lagi. Nah itu saya rasa ketika kita dekat kepada Rasulullah SAW dengan banyak sholawat, maka banyak faedahnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhyar adada ni'amihi wa ifdolih 10 kali habis sholat insyaallah. Setelah zikir yang maksurat, zikir-zikir Rasulullah baru tambahin
Saya dapat itu dari Mbak Najib Mimun. Jadi waktu di Sukabumi ada perkumpulan ulama Makkahul Mukarramah, saya berempat datang ke Mbak Najib Mimun. Mbah, minta sholawat ijazah yang bisa melihat Rasulullah. Kaget Mbak Najib. Ya Allah, aku di Sopo. Akhirnya ditulis sholawat. Nah itu sholawat Badawi. Jadi dari Mbak Najib Mimun ke Mbah Maimun Zubair Sararembang, ke Syekh Yasin Padang Musnid Dunia 100.000 hadis. Musnid Dunia yang dipanggil Syekh Yasin Al-Fadani. Belum ulama kalau belum kenal siapa beliau. Saya punya kitabnya 2 buah. Kemudian As-Sayyid Ahmad Al-Adalu, Sayyid Badawi Kubro. Nah, beliau ini yang punya tafsir Badawi. Jadi jelas sanadnya. Katakan ibu dari saya dari Mbak Najib Mimun, Mbak Najib Bapak Zubair, saya Yasin Padang, Ahmad Al-Adalu sampai Badawi Kubro yang punya sholawat itu, yang punya tafsir Al-Badawi 12 jilid. Tuh, kalau sanad begitu harus jelas ngajinya sama siapa. Ini kagak, lu ngaji sama siapa? Dari channel YouTube menuju channel Facebook yang followernya banyak. Nauzubillahimin dzalik. Jadi baca ya 10 kali aja. Ustaz, kagak 10 kali, 3 kali boleh, enggak 3 kali, 1 kali. Saya pengen mendekatkan ibu dan bapak kepada Rasulullah, setidaknya itu 1 kali. Sholawatnya apa Ustaz? Tadi panjang banget. Klik di Google sholawat Nuril Anwar, nanti keluar. Bedanya ibu dan bapak jalurnya dari saya, dari Mbak Najib Mimun. Tuh, insya. Kemarin belum lama saya baca itu, saya matiin kamar, saya bakar garu biar wangi ruangan, karena malaikat suka dengan yang wangi-wangi. Ketika saya baca, Allahumma sholli ala, ada suara di sebelah kanan saya. Ini bukan keramat-keramat, sok-sok keramat. Ada suara di sebelah kanan saya, jelas banget suaranya. Baru 3 kali saya baca sholawat. Apa suaranya? Abi, lu jangan selawat aja, anak lu berak cebukin sudah bini saya kira kali malaikat ya. Baca ya, insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.